Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Mega Indah Wahyuni dengan NIM 2206501019 dari kelas B Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai paradigma kebudayaan. Nah, sebelum menjelaskan materi yang akan saya bawakan, adapun 4 topik yang akan saya bahas di video kali ini. Topik pertama yaitu mengenai pengertian dari paradigma, dan topik yang kedua yaitu pengertian dari kebudayaan, dan topik yang ketiga yaitu pandangan tentang fungsi kebudayaan, dan topik yang terakhir yaitu topik keempat yaitu tentang unsur-unsur kebudayaan. Nah, kembali ke topik pertama yaitu pengertian mengenai paradigma. Nah, kata paradigma awalnya dipopulerkan oleh Thomas Kuhn yang menulis buku tentang struktur revolusi ilmu pengetahuan atau keilmuan. Namun, definisi paradigma menurut Thomas Kuhn mendapatkan banyak kritikan oleh beberapa orang sebab membingungkan pembaca tentang pengertian paradigma yang sebenarnya, karena menggunakan beberapa pengertian paradigma dari berbagai macam makna. Nah, adapun definisi paradigma menurut Ahimsa Putra, yaitu paradigma adalah seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis, membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan kenyataan dan atau masalah yang dihadapi. Nah, dalam ilmu sosial kita bisa mengembangkan paradigma yang ada sehingga menimbulkan pengetahuan yang baru dan mampu menyelesaikan berbagai macam persoalan-persoalan. Nah, sebagai manusia kita dapat mengembangkan paradigma yang sebelumnya ada menjadi paradigma yang lebih baik lagi. Nah, selanjutnya melangkah ke materi tentang paradigma kebudayaan itu sendiri. Nah, sebenarnya ada beberapa pandangan tentang kebudayaan. Nah, berikut melangkah ke materi topik kedua yaitu pengertian dari kebudayaan itu sendiri. Nah, sebenarnya ada beberapa pandangan tentang kebudayaan ini. Nah, ada beberapa pandangan kebudayaan, diantaranya yang pertama yaitu kebudayaan hanya ada pada manusia dan tidak ada pada makhluk lainnya seperti hewan. Dan yang kedua hanya manusia yang memiliki kebudayaan. Dan yang ketiga, apa yang membedakan manusia dan makhluk lainnya atau hewan. Nah, pandangan Ernest Cassirer dalam buku Manusia Memiliki Kemampuan Simbiosis atau Menciptakan dan Menggunakan Simbol. Menurut para ahli antropologi dan para ahli filsafat, simbol adalah segala sesuatu yang dimaknai atau diberi makna. Simbol yang paling fundamental dalam kehidupan manusia adalah bahasa. Nah, bahasa ini adalah bunyi-bunyi yang diberi makna dan tanpa bahasa tidak akan ada interaksi sosial, dan tanpa interaksi sosial tidak akan ada relasi sosial, serta tanpa relasi sosial tidak akan ada kehidupan sosial. Nah, tanpa kehidupan sosial itu sendiri tidak akan ada munculnya kebudayaan. Jadi kesimpulannya bahasa adalah kebudayaan itu sendiri. Nah, melangkah kepada pengertian kebudayaan itu sendiri. Kebudayaan adalah hasil dari kehidupan sosial, karya-karya individu yang merupakan hasil dari proses sosial. Nah, kemampuan berkarya diperoleh melalui kehidupan sosial, dan
kehidupan bersama orang lain atau proses belajar, sehingga menimbulkan kemampuan berbicara dan kemampuan membuat sesuatu. Nah, adapun definisi kebudayaan menurut para ahli, yaitu bahwa kebudayaan adalah perangkat simbol yang diperoleh manusia dari kehidupannya sebagai warga masyarakat dan digunakan warga masyarakat dan digunakan untuk membangun dunianya dan beradaptasi dengannya. Nah, adapun wujud kebudayaan yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu wujud material atau wujud fisik. Nah, wujud material atau wujud fisik ini contohnya berupa seperti rumah, HP, motor, dan laptop, dan lain sebagainya. Nah, adapun wujud yang kedua yaitu wujud perilaku. Wujud perilaku ini contohnya seperti makanan, minuman, diskusi, dan kuliah. Nah, adapun wujud yang ketiga yaitu wujud lisan. Wujud lisan ini contohnya seperti ujaran, tuturan, dan nyanyian. Nah, selanjutnya wujud yang terakhir yaitu wujud kebudayaan. Dan wujud kebudayaan ini yaitu merupakan wujud gagasan. Contohnya seperti pengetahuan dan nilai-nilai. Nah, dari wujud tersebut, ciri-ciri wujud kebudayaan. Ciri yang pertama yaitu ciri antologis, yang dimana yang pertama wujud fisik. Nah, contoh dari wujud fisik ini dapat dilihat, diraba, namun tidak dapat didengar. Nah, ciri ontologi yang kedua yaitu wujud perilaku. Contohnya seperti dapat dilihat, tidak dapat didengar, dan tidak dapat pula diraba. Nah, ciri ontologi yang ketiga yaitu wujud lisan. Contohnya seperti tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba, namun dapat didengar. Nah, dan contoh ontologi yang keempat adalah wujud gagasan. Contohnya seperti tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba, dan juga tidak dapat didengar. Nah, wujud ontologi menentukan metode untuk mempelajarinya, menelitinya, memahami berbagai macam ontologi mengenai kebudayaan, yang dimana kebudayaan sangat penting untuk studi mengenai kebudayaan itu sendiri. Nah, adapun aspek kebudayaan yang terbagi menjadi 4. Yang pertama gagasan pengetahuan, yang kedua lisan atau kebahasaan, dan yang ketiga material atau fisik, dan yang terakhir keempat adalah perilaku. Nah, jadi kesimpulannya, kebudayaan merupakan perangkat simbol yang terhubung satu dengan yang lain membentuk sebuah sistem. Kebudayaan terdiri dari unsur-unsur simbiosis, simbolik unsur-unsur. Kebudayaan terdiri dari unsur-unsur simbiosis, simbiolik. Unsur-unsur simbiolik dapat dipecah menjadi unsur-unsur yang lebih kecil. Unsur-unsur kebudayaan terikat satu sama lain secara fungsional, misalnya agama dengan politik, terhubung dengan ekonomi, terhubung dengan seni, dan lain sebagainya. Nah, adapun seni terhubung dengan agama, politik, ekonomi, dengan hukum. Nah, jenis unsur-unsur kebudayaan terintegrasi membentuk kesatuan secara fungsional. Nah, berikutnya topik materi yang kedua yaitu tentang pandangan tentang asal kebudayaan. Nah, kebudayaan merupakan hasil dari kehidupan sosial. Kebudayaan sudah ada sejak individu lahir. Kebudayaan muncul sejak adanya manusia. Namun timbul pertanyaan, kapankah manusia itu muncul, dan berapa usia fosil tertua manusia?
Nah, fosil manusia tertua menurut para ahli antropologi, eh, fosil 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 tertua manusia ditemukan pada sekitar 3-4 juta tahun yang lalu. Nah, maka dari itu kebudayaan muncul sejak 3-4 juta tahun yang lalu. Teori ini dapat berubah jika ditemukannya fosil yang lebih tua dari yang sebelumnya. Nah, jadi pada kesimpulannya, kebudayaan merupakan hasil dari kehidupan sosial. Kebudayaan sudah ada sebelum individu lahir, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, kebudayaan diperoleh dari kehidupan sosial maupun kehidupan bermasyarakat. Orang melalui simbol-simbol yang simbol-simbol seperti bahasa. Nah, dari bahasa, perilaku, peralatan, dan cara menggunakannya serta membuatnya. Bagi individu, kebudayaan berasal dari kehidupannya sebagai warga masyarakat. Melalui simbol-simbol, manusia beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, muncullah kebudayaan yang dimana hasil proses adaptasi ini digunakan untuk beradaptasi, lalu berubah dalam bentuk proses adaptasi yang baru. Nah, maka dari itu manusia seiring berkembangnya zaman, manusia kebudayaan yang dibentuk oleh manusia seiringnya makin berubah. Nah, selanjutnya topik materi yang ketiga, yaitu mengenai pandangan tentang fungsi kebudayaan. Nah, kebudayaan itu memiliki fungsi. Nah, apa sih fungsi kebudayaan itu? Fungsi kebudayaan yaitu melestarikan kehidupan manusia. Nah, tanpa adanya kebudayaan, manusia dapat punah dan seperti makhluk hidup lainnya. Berkat kebudayaan, manusia dapat bertahan hidup dan meneruskan spesiesnya. Tidak seperti hewan. Hewan tidak memiliki kebudayaan, maka dari itu hewan bisa punah kapan saja apabila tidak dilestarikan oleh manusia itu sendiri. Nah, yang melalui proses adaptasi itu sendiri terjadilah proses kebudayaan dinamika, yang dimana terjadinya perubahan kebudayaan materi, Nah, selanjutnya pembahasan topik yang terakhir, yaitu topik keempat mengenai tentang pandangan tentang proses kebudayaan. Nah, proses adaptasi menjadi inovasi dan perubahan unsur kebudayaan inovasi bersumber pada individu dan kelompok kecil, serta dibesarkan dan diproses melalui fungsi kebudayaan. Maka terjadi perubahan kebudayaan, sehingga ketika terjadi perubahan kebudayaan atau dapat dikatakan sebagai evolusi atau revolusi. Nah, sebenarnya apa sih definisi dari evolusi dan revolusi itu? Nah, evolusi dan revolusi ini memiliki makna pengertian yang timbal balik, yang dimana evolusi adalah merupakan sebuah proses perubahan berjalan relatif lambat, sedangkan revolusi adalah proses perubahan berjalan relatif cepat, yang dimana proses-proses kebudayaan ini sering terjadi secara evolusi maupun revolusi. Nah, itulah penyampaian materi mengenai paradigma kebudayaan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena saya mempunyai keterbatasan ilmu pengetahuan. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.